Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih pemulihan ekonomi pasca pandemi virus corona? Kita mulai dulu dari virus corona. Virus corona. Virus corona atau COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 menurut www.alodokter.com merupakan salah satu virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, lebih tepatnya bulan Desember. Virus corona menyebar melalui kontak fisik dan droplet yang dapat menimbulkan gejala pada penderitanya, berupa demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Namun ada juga gejala lainnya seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap dan mengenal bau, serta ruam di kulit. Bagaikan perusahaan yang sedang menggurita dan seperti jamur di musim hujan, virus corona begitu pesat penyebarannya. Terhitung menurut data dari www.worldometer.info, sampai saat video ini dibuat, 20 Juni 2020, tercatat ada 8.787.036 kasus di dunia, dengan 463.157 orang meninggal dan 4.647.155 orang sembuh. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Kasus awal di Indonesia sejak pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 hingga sampai sekarang atau saat video ini dibuat 20 Juni 2020, menurut situs resmi penanganan virus corona di Indonesia covid19.go.id, terjadi total kasus 45.029 orang, 17.883 orang sembuh, 2.429 orang meninggal. Sebuah angka yang begitu signifikan perkembangannya, bahkan di beberapa sumber ada yang mengatakan Indonesia merupakan negara dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara. Penyebaran yang begitu cepat dan belum adanya obat atau vaksin yang ada membuat masing-masing negara membuat strategi agar dapat bertahan dari pandemi virus corona ini. Salah satunya adalah lockdown atau karantina. Namun berbeda dengan Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan, maka Indonesia membuat suatu cara yang berbeda untuk bertahan di tengah pandemi ini. Cara yang digunakan adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB pada mulanya bertujuan untuk mengurangi tingkat mobilitas sebagai alternatif lockdown, karena Indonesia secara ekonomi belum bisa melakukan lockdown secara total. Namun, kenyataannya PSBB tidak berjalan efektif, maka diberlakukanlah new normal sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi perekonomian yang hancur karena pandemi virus corona. New normal didesain khusus agar masyarakat bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan ekonomi, namun dengan protokol yang ditentukan pastinya. New normal merupakan suatu cara yang digunakan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi. Negara Indonesia yang notabene perekonomiannya ditopang oleh pelaku-pelaku ekonomi kecil, maka new normal menjadi cara agar dapat memulihkan dan agar dapat melakukan aktivitas ekonomi tingkat lokal maupun tingkat global kembali. Menurut situs www.cnbcindonesia.com, 20 Juni 2020, negara Indonesia pada pekan tanggal 15 sampai 19 Juni 2020, kurs rupiah berada di posisi terlemah di Asia. Dari informasi tersebut dapat kita ambil alasan bahwa keadaan ekonomi juga perlu dibangkitkan selaras dengan keadaan kesehatan yang ada. Lalu, bagaimana caranya untuk memulihkan ekonomi yang telah hancur karena pandemi virus corona? Untuk membangkitkan atau memulihkan ekonomi pasca pandemi, pastinya memiliki banyak cara. Namun kali ini contoh yang akan kita soroti adalah pemulihan ekonomi pada suatu desa yang berdampak akan pandemi. Cara yang pertama adalah dengan melakukan perencanaan. Perencanaan atau planning perlu dilakukan dalam memulihkan kembali perekonomian yang terpuruk. Perencanaan diharapkan menjadi kunci ke depannya, apakah berjalan baik atau tidak. Perencanaan bukan hanya melihat arah perkembangannya yang positif saja, akan tetapi arah kemungkinan apabila hal negatif atau sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Perencanaan akan memuat rencana cadangan apabila rencana yang efektif dilakukan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan hasilnya. Cara yang kedua adalah dengan melakukan sosialisasi tentang perencanaan tentang program yang akan dilakukan untuk memulihkan ekonomi di desa. Masyarakat pedesaan yang sederhana dan tidak sedinamis masyarakat perkotaan pastinya memerlukan sosialisasi yang kuat dan bertahap agar program yang terencanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai protokol.
Sosialisasi juga bertujuan untuk mengarahkan pola pikir masyarakat agar memunculkan perasaan yang nyaman, menghilangkan kekhawatiran akan pandemi yang telah berlalu. Selain itu juga sosialisasi diharapkan agar masyarakat tidak saling merasa takut atau enggan melakukan komunikasi antar sesama. Cara yang ketiga adalah dengan membuka kembali badan usaha milik desa atau BUMDes. Kenapa BUMDes? BUMDes sebagai suatu badan usaha yang dijalankan oleh pemerintahan pastinya akan menjadi sorotan atau barometer bagi masyarakat dan pelaku bisnis. BUMDes yang membuka kegiatannya setelah masa pandemi secara tidak langsung akan memberikan cerminan bahwa pemulihan ekonomi memang perlu dilakukan dan aman untuk dilakukan dengan melakukan kontak dengan masyarakat atau orang banyak. Sebagai contoh, bagi desa yang memiliki usaha pariwisata, maka objek pariwisata bisa dibuka kembali dengan standar operasional pelaksanaan yang telah ditentukan pastinya. Dari kegiatan tersebut, masyarakat akan berpikir, tempat wisata saja buka, kenapa aku tidak melakukan aktivitas ekonomi dengan masyarakat? Seperti itulah contoh gambarannya. Cara yang keempat adalah dengan melakukan adaptasi model kegiatan ekonomi yang baru. Masa pandemi telah memaksa masyarakat untuk berlaku minim kegiatan sosial, sehingga mau tidak mau adaptasi perlu dilakukan. Bagi pelaku ekonomi yang terkena dampak pandemi akan merubah beberapa kondisi sektor kegiatan perekonomiannya. Sebagai contoh, pedagang yang terkena imbas lockdown atau karantina di desa sehingga pasar tidak boleh dibuka, maka solusi alternatifnya adalah dengan membuka lapaknya di depan rumah. Contoh lainnya mungkin suatu produk rumahan memerlukan komoditas yang ada di luar desa. Akan tetapi, dengan adanya lockdown, mereka tidak boleh pergi keluar desa. Maka adaptasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan komoditas yang ada di sekitar desa. Cara yang kelima adalah dengan melakukan pinjaman untuk para pelaku ekonomi yang terkena dampak melalui koperasi. Kenapa koperasi? Koperasi merupakan suatu badan usaha milik bersama yang berbasis kekeluargaan. Dengan menggunakan dana pinjaman dari koperasi, pelaku ekonomi dapat memulihkan kegiatan ekonominya dengan rasa aman dan dengan rasa khawatir yang sedikit. Koperasi sebagai badan usaha yang bersifat lebih fleksibel akan memudahkan anggotanya apabila terjadi resiko yang tidak terduga sebelumnya. Berbeda dengan melakukan pinjaman kepada bank atau badan usaha yang memerlukan jaminan. Apabila resiko terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko yang lebih fatal lainnya. Cara yang keenam adalah dengan melakukan aktivitas seperti kembali seperti sedia kala. Ketika tahapan-tahapan yang telah direncanakan mulai berjalan dengan baik, maka cara yang terakhir adalah dengan menjaga atau melakukan aktivitas ekonomi seperti pada sedia kala, agar roda ekonomi dapat terus berjalan dan dapat tetap terjaga. Seperti itulah beberapa cara untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi virus corona. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memulihkan ekonomi yang terjadi pada suatu desa. Akan tetapi hanya ini saja yang dapat disampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.